Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa TVNU Lingi yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan program acara kita yakni Mampir Ngombe. Kesempatan kali ini kita keliling-keliling lagi untuk bertemu tokoh-tokoh dan juga untuk mencicip minuman yang berupa ilmu pengetahuan. Hanya mencicip, karena kalau kita menikmati lebih banyak itu ilmu beliau-beliau itu sangat banyak, sangat luas. Kita nampaknya masih sedikit wadah kita. Jadi kita hanya mampir sebentar, kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menuntaskan kehausan-kehausan kita tentang ilmu. Alhamdulillah, edisi kali ini kita ada di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblok. Ada bakti sosial dari Lazisnu Jawa Timur dan juga Iropin, dan kita ketemu dengan pimpinan utama di Jawa Timur dari Iropin itu, bersama beliau yang sangat ganteng. Saya juga nggak kalah sebenarnya gantengnya dengan beliau ini ya. Ayo pemirsa, mungkin masih penasaran apa sih Iropin itu dan sebagainya. Kita ketemu langsung dengan yang punya organisasi ini di Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keparing asmo? Saya Beni Pujo Sayogo. Bapak Beni, asli pundi Pak Beni? Saya asli Pacitan, Mas. Asli Pacitan. Wah, tempatnya Batu Ake ini Pak. Oh iya. Oke. Alhamdulillah kita bertemu dengan beliau. Pak, kita terima kasih loh sudah diberi kesempatan bisa kepanggih dengan jenengan. Meskipun dalam suasana jenengan ribet ini dengan baksosnya sibuk, tapi masih menyempatkan untuk kami mampir ngombe ke base camp sementara di sini. Pak ngopi. Oke. Alhamdulillah pemirsa, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, Iropin itu apa? Kemudian kok baksos menyelenggarakan bakti sosial ini 10.000 kacamata untuk santri. Ini sebenarnya organisasi apa dan bagaimana kinerjanya? Mohon izin Bapak. Iropin itu apa sih Pak? Iya Mas, jadi Iropin itu dulu sebelum tahun 2022 itu namanya adalah Ikatan Refraksi Onis Optisi Indonesia. Semenjak tahun 2022, sekitar 2020 itu diganti Ikatan Profesi Optometris Indonesia. Ya. Jadi optometris itu bidang kita adalah refraksi mata. Jadi kita tentang kesehatan mata. Di situ kita memang tugas kita adalah untuk mengetahui kelainan refraksi. Jadi mulai tajam penglihatan, terus juga sampai kita ketemu kelainan refraksinya sampai di mana, seperti nanti ada minus, istilah bahasa Indonesianya, ada plus, ada silinder, seperti itu. Jadi kalau diistilahkan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi seperti orang bilang, oh minus berapa, plus berapa, silinder berapa, seperti itu. Jadi Iropin itu yang mereka yang berprofesi sebagai refraksi untuk yang memeriksa kesehatan mata, atau mungkin persatuan dari optik atau gimana? Oh iya, beda Mas. Oh beda. Jadi optometris itu adalah kita organisasi profesinya. Profesinya. Iya. Jadi kalau kita di optik itu kita sebagai penanggung jawab optik. Oh. Nah, kalau optik sendiri ada namanya, organisasinya adalah Gapopin, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia. Oh. Cuman jadi memang kita selalu bersinergi sekarang. Jadi mungkin kalau dulu kayaknya seakan-akan antara pengusaha dan profesi ini agak-agak ya istilahnya mungkin kan kepentingannya beda. Cuman alhamdulillah kalau sekarang ini kita sudah sinergi, kita sudah kolaborasi yang bagus, ya kita saling membutuhkan gitu loh. Dan rata-rata teman-teman kita di Iropin itu rata-rata juga sudah tergabung di Gapopin. Gapopin juga rata-rata pengusaha-pengusaha itu sekarang juga sudah bergabung di Iropin. Jadi sama-sama. Jadi teman-teman kita yang dulu sebagai istilahnya
bekerja di instansi kesehatan seperti rumah sakit, klinik-klinik mata. Terus juga ada teman-teman kita yang bahkan mungkin sebagian besar teman-teman kita itu sekarang juga banyak yang sudah jadi pengusaha. Oh gitu. Jadi antara Gapopin dan Iropin itu sekarang hampir sama, istilahnya hampir sama. Jadi yang di Iropin itu yang petugas yang memeriksa itu Pak? Betul, terus yang optiknya itu ada organisasinya sendiri yang namanya Gapopin. Oh, berarti istilahnya ada apotek, ada apoteker gitu Pak ya? Betul, iya. Jadi kita istilahnya seperti apoteker lah. Jadi kalau untuk mendirikan sebuah apotek itu perlu apoteker. Nah, kalau untuk mendirikan sebuah optik itu perlu optometris. Seperti itu. Gitu. Untuk menjadi seorang apotekernya mata lah istilahnya atau optometris itu apakah ada spesialisasi atau pendidikan khusus atau ada persyaratan untuk masuk Iropin ini Pak? Jadi kita optometris itu di Indonesia itu kita dulu D3, jadi Akademi Refraksi Optik, itu setara dengan ABID, APER seperti itu. Cuman sekarang sudah ada yang D4-nya, D4. Jadi kita cuman kebanyakan di Indonesia masih rata-rata masih D3. Cuman sekarang sudah mulai dibuka lembaga-lembaga yang membuka D4 optometris. Seperti itu. Otomatis orang-orang yang berprofesi untuk memeriksa kesehatan mata ini kalau ada wadah, ada persatuannya enak Pak berarti nggih. Atau koordinasinya, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti Baksos ini nggih. Kalau untuk optiknya sendiri Pak, itu apakah untuk mendirikan sebuah optik itu cukup punya optometrisnya, punya bahannya, atau harus ada beberapa persyaratan Pak mendirikan optik itu? Ya tentunya untuk mendirikan sebuah optik itu kan pertama harus ada tempatnya Mas ya. Tempat harus memenuhi persyaratan, dalam artian di situ harus ada ruang periksa yang memenuhi standar, terus ada counter yang memang di situ ada standarisasinya, ukurannya. Nah tentunya setelah semuanya itu bisa memenuhi syarat, baru nanti akan keluar izin seperti itu. Ada perizinannya gitu. Semacam siupnya Pak gitu. Ada siup, ada sikro seperti itu. Jadi termasuk nanti di situ sebagai penanggung jawabnya juga harus ada yaitu optometris tadi. Gitu. Jadi tidak sembarangan mendirikan gitu Pak. Otomatis kalau misalkan sebuah optik kok di situ tidak ada optometrisnya berarti ya dia ilegal Mas. Pak bahayanya Pak, kalau mungkin kita nggak usah optik-optikan mungkin mahal, yang biasa-biasa itu apa Pak? Ya mungkin dampaknya itu apa Mas? Tidak bisa langsung dirasakan. Kalau misalkan obat kan mungkin sekali salah minum obat kan mungkin langsung ya ada efeknya ya. Cuman jangka panjangnya tapi itu nanti berpengaruh Mas. Jadi tetap kita menyarankan untuk masyarakat itu, termasuk apa yang kita lakukan saat ini seperti Baksos ini adalah juga dalam rangka untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya pemeriksaan mata itu walaupun terkesan mudah, tapi ternyata di situ harus ada ilmunya. Ketika itu tidak diterapkan secara betul, ya nanti tetap ada dampak jangka panjang. Seperti misalkan suatu contoh, misalkan ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak berkompeten di bidangnya dalam melakukan refraksi. Otomatis kan mungkin dia tidak ada pertimbangan ABCD. Yang penting asal sudah dipakai jelas seperti itu. Nah, padahal kita sebagai seorang optometris itu untuk menentukan sebuah ukuran bahwa ini layak untuk dipakai itu banyak sekali pertimbangannya. Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Walaupun mungkin sudah dipakai, jelas ini jelas. Nah itu kan itu harus ada apa istilahnya standarnya, dalam artian di situ ini walaupun jelas ini under koreksi atau over koreksi, dalam artian lebih koreksinya atau kurang koreksinya. Sepintas mungkin dipakai sekedar jelas saja, tapi nanti jangka panjangnya nanti juga bisa istilahnya ada amblyopia seperti itu, istilahnya penglihatan mata lemah
karena mungkin koreksinya kurang betul. Kurang betul nggih. Nggih. Seperti itu. Ternyata tidak sembarangan, Pak. Contoh kecilnya seperti itu. Nggih. Belum nanti kalau sudah terjadi seperti kalau misalkan dalam pengukuran contoh kecil pupil distan ya, pupil distan itu jarak pupil mata kanan dan mata kiri. Misalkan itu nanti juga cuman asal-asalan. Itu nanti juga dampaknya mungkin bisa juling. Oh, juling nggih. seperti Penglihatannya ke sana tapi arahnya ke sana atau gimana? bisa, dampaknya juga bisa ke sana. Jadi walaupun mungkin itu jangka panjang ya, memang ada dampaknya seperti itu. Kan banyak yang mengatakan di optik itu kadang mahal, tapi kan sekarang sudah bisa ada beberapa yang di cover dengan BPJS dan Pak Gi. Iya, untuk optik-optik yang sudah memenuhi standar dan dia memang ditunjuk oleh BPJS untuk melayani masyarakat yang BPJS ya insya Allah itu tercover. Apalagi udah ada kerjasama dengan Lazisnu, wah ini untuk mungkin guru-guru santri atau juga mungkin mohon maaf yang mungkin tidak mampu untuk duafa atau yang sebagainya, tinggal nanti konsultasi ke Lazisnu kemudian kerjasama dengan Iropin seperti Paksos ini Pak Nggih. Nggih. Tuh kemudian Pak, kita mengenal di masyarakat itu istilah saya min, saya plus, saya silinder. Itu bahasanya yang mudah diterima itu sebenarnya bagaimana tuh Pak? Itu min plus silinder itu pengaruhnya atau mungkin sebenarnya istilah untuk bagaimana Pak itu? Jadi istilahnya minus itu penglihatan jarak jauh yang kabur ya. Dikarenakan bayangan yang masuk ke dalam mata kita itu tidak tepat di retina. Nah, seperti itu. Makanya kenapa harus dibantu dengan kacamata. Nah, kacamatanya juga bisa plus, juga bisa minus, tergantung apakah dia jatuhnya bayangan itu kalau di ilmu fisika kan ya. Nah itu apakah di depan retina atau di belakang retina, nah itu tergantung dari kelainan seperti itu. Nah kalau misalkan minus itu dia jatuhnya bayangan itu di depan retina, makanya dia dibantu dengan lensa koreksi negatif yang sifatnya di situ menyebarkan cahaya yang akhirnya nanti tepat di retina. Seperti itu. Juga kebalikannya kalau plus dia jatuh di belakang retina, dikoreksi dengan lensa plus yang sifatnya lensa plus itu dia mengumpulkan cahaya akhirnya tepat lagi di retina. Nah seperti itu gambaran kecilnya seperti itu. Kalau silinder Pak, silinder itu jadi gambarannya ibarat bola. Ibarat bola itu dia kornea mata kita itu kan ibarat cekungan bola itu kan. Nah itu dia tidak rata antara meridian yang vertikal atau horizontal itu ada titik lemahnya atau ada mungkin cekungannya. Akhirnya apa? Bayangan yang masuk ke dalam meridian itu dipancarkan tidak pada satu fokus. Nah, mungkin yang di meridian yang vertikal seperti ini dia pas di retina. Nah, terus yang horizontalnya dia mungkin di depannya retina. Nah ini loh yang nantinya akan menimbulkan apa? Yang namanya silinder atau astigmat. Nah astigmat ini macam-macam tergantung dari titik jatuhnya sinar tadi di mana. Nah seperti itu. Nah seperti itu loh ilmunya. Banyak. Gak bisa sembarangan. Kalau tidak seorang optometris ini kalau asal-asalan dia tidak tahu. Dia tidak akan tahu. Contoh kecilnya gambarannya seperti itu. Jadi gambar bola mata itu dia kelengkungannya tidak rata. Akhirnya mungkin yang pas rata dia tepat di retina. Nah, kebetulan yang pas cekung ini dia bisa saja di depannya atau di belakangnya. Ini yang harus dibantu dikoreksi sampai akhirnya dia betul-betul menemukan titik yang pas di retina. Akhirnya dia bisa melihat dengan normal kembali seperti itu. Jadi tidak asal-asalan. Makanya kita harus bisa menentukan diagnosa itu. Dia itu kelainan minus, plus atau astigmat. Astigmatnya masih dibagi-bagi lagi itu tadi seperti itu. Jadi enggak hanya asal, ini ada kacamata 10, kita cobalah yang mana yang cocok gitu, tidak bisa gitu Pak. Makanya kenapa ketika Iropin melakukan bakti sosial di masyarakat, itu yang kita lakukan adalah betul-betul sesuai standar keilmuan kita. Jadi tidak asal-asalan. Jadi non sewu ya, kalau misalkan ada
apa istilahnya, ngapunten ini mungkin agak anu nggih. Kadang-kadang ada yang baksos, mereka cuman napa nggih istilahnya memberikan bantuan kacamatanya itu nanti kacamata langsung jadi blek. Oh itu jelas bukan Iropin. Insya Allah itu bukan Iropin. Kita di sini pengen memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ya ini profesi kita. Jadi kalau misalkan profesi kita ya kita refraksi yang tepat, nanti ukurannya juga betul-betul harus tepat, lensanya juga harus kita proses dengan betul-betul sesuai dengan ukuran, dengan kelainan yang pasien tadi, seperti itu. Jadi kalau misalkan bakso cuma dikasih kacamata langsung jadi, itu bukan profesi kita. Insya Allah itu tidak ada kaitannya dengan Iropin itu. Moga Pak Anu kita minum bersama, ini mampir ngombe. Sebagai informasi untuk pemirsa sekalian, bahwa sebelum Baksos diadakan ini sebelumnya didahului dengan pelatihan. Jadi teman-teman dari Iropin ini memberikan pelatihan kepada petugas screening tingkat awal yang di kecamatan. Kita screening dari 100 orang, kemudian berapa yang ternyata bermasalah. Kemarin banyak Pak, ternyata alhamdulillah kita dapat ilmu bagaimana screening awal, dan ternyata banyak yang katanya itu tidak jelas, tapi ternyata dalam kasusnya Pak, pencahayaannya kurang, atau mungkin ternyata font di ponsel itu terlalu kecil. Akhirnya sebenarnya masih bisa, masih bisa. Jadi mau pengen dapat kacamata, wah ini kan nanti padahal belum di screening awal ini. Terima kasih sekali loh Pak, kita diberikan ilmu-ilmu ini Jadi, sangat luar biasa. Kenapa kita memberikan pelatihan kepada guru-guru pengajar ini dalam rangka memang kita pengen mendeteksi kelainan mata sejak dini. Ya mohon maaf untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, memang kenapa kita kok belum bisa melakukan secara menyeluruh, ya karena memang pertama kita adalah keterbatasan tenaga kita, karena anggota kita mungkin untuk jumlah penduduknya mungkin kita masih relatif sedikit ya. Karena mungkin di Jawa Timur ini anggota Iropin kita mungkin kurang lebih sekitar 1000-an. 1000 itu pun mungkin nanti yang aktif mungkin sekitar 80%-nya. Nah, cuman kita melakukan ini ya untuk tahun ini mungkin sementara ya kita pilih lah. Kita memang belum bisa menyasar ke seluruh instansi ataupun sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Memang kita ambil sampel gitu. Tapi ada beberapa kabupaten seperti Pengcap Malang itu insya Allah kita sudah melakukan screening di hampir di setiap instansi SD SMP. Insya Allah seperti itu, mungkin mudah-mudahan lah tahun depan bisa menyeluruh. Mungkin kita nanti juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga Dinas Pendidikan. Seperti itu. Harapan kita memang ya kita harus bareng-bareng dengan Dinas Kesehatan juga Dinas Pendidikan untuk mewujudkan program ini. Kita melakukan pemeriksaan mata dasar. Jadi screening itu adalah kita melakukan pemeriksaan mata dasar untuk mengetahui apakah si pasien atau si anak ini ada kelainan refraksi apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi pelatihan ini hanya sekedar untuk pemeriksaan mata dasar. Mata dasar. Jadi, paling tidak guru-guru nanti ketika mengetahui muridnya kok agak kendu dalam belajar atau mungkin dalam penglihatan papan tulis, bisa langsung masing-masing sekolah sudah dapat tugasnya untuk melakukan pemeriksaan mata dasar ini, yang akhirnya nanti setelah kok ada indikasi ketika sudah dilakukan screening pemeriksaan mata dasar ternyata kok ada indikasi ada kelainan refraksi, nah nanti guru tersebut mungkin bisa merujuk ke klinik mata atau mungkin bisa ke optik yang berizin. Nah seperti itu. Ada istilah sering terdengar bahwa kalau kacamata itu seperti turunan. Kalau orang tuanya berkacamata, nanti suatu saat anaknya juga akan pakai kacamata. Apakah memang ada seperti itu Pak istilah yang masyhur di masyarakat? Penyebab kelainan refraksi ini ada beberapa sebab Mas. Jadi mungkin sekitar 70 sampai 60 sampai 70% ini memang karena faktor genetik. Jadi ketika orang tuanya sudah ada kelainan refraksi, biasanya anaknya juga menurun seperti itu. Karena faktor kelainan refraksi disebabkan pertumbuhan bola mata yang abnormal. Oh gitu. Yang harusnya mungkin panjangnya itu
sakmenten karena dia abnormal, dia lebih panjang dari normalnya, seperti itu. Oh gitu. Jadi, nah pertumbuhannya inilah yang dari faktor genetik tadi yang mempengaruhi perkembangan bola mata. Oh ngoten nggih. Kemudian Pak, kita butuh tips dari jenengan. Mungkin dari sahabat-sahabat pemirsa sekalian, ini bagaimana sih menjaga kesehatan mata? Yang pertama untuk yang belum berkacamata, Pak, ini gimana, Pak? Jadi memang walaupun tadi saya katakan bahwa kelainan refraksi ini sekitar 70% karena faktor genetik, cuman ada baiknya masyarakat dalam mendidik anak-anaknya, dalam artian mengawasi dalam proses belajar mengajarnya, paling tidak ya dalam membaca itu dengan jarak yang normal, 30 sampai 40 cm seperti itu, jangan baca sambil tiduran. Cuman memang zaman sekarang kan mereka HP-an tiap malam itu sampai dengan itu memang tidak bagus dampaknya untuk mungkin pertama bisa menyebabkan mata lelah, tapi lama-lama nanti kan juga bisa ke kelainan refraksi juga seperti itu. Jadi terus pola baca yang betul, kalau baca bisa ya harus dalam posisi yang bagus sambil duduk, terus jarak bacanya juga harus normal antara 30 sampai 40 cm. Terus penerangan lampunya ini juga harus memenuhi syarat, istilahnya ya terangnya cukup lah, jangan terlalu terang sekali, tapi juga jangan terlalu gelap, redup seperti itu. Terus pola makan. Pola makan ini kalau bisa ya seperti anak-anak, nggak bisa ya banyak mengandung vitamin A, seperti wortel, seperti itu. Kalau yang biasa-biasa saja. Nanti kalau wortel kayak mentang-mentang, anak gua aja gencai gak kena minus, panganan wortel itu juga tidak bagus. Segala sesuatu kalau berlebihan tidak bagus. Kemudian untuk sahabat-sahabat kita Pak yang sudah berkacamata, tips merawat kacamata itu Pak gimana Pak? Tips merawat kacamata itu sebenarnya sederhana Mas. Jadi yang penting kalau pas ngelepas itu usahakan tangan dua. Jangan sampai seperti ini nanti dampaknya ini kan melar. Frame-nya melar ya Pak. Otomatis tidak imbang antara kanan dan kiri, pasti tidak imbang. Berarti harus dengan tangan dua. Insya Allah nanti setelannya akan tetap bagus standar, seperti itu. Terus setelah kita lepas pakai kacamata dengan tangan dua, nah nanti setelah dilepas nggak bisa, jangan sampai ininya begini, nggak bisa ya. Harus di atas. Maksudnya ini jangan sampai benturan dengan benda yang lain. Karena apa? Sekarang lensa yang kita sarankan ke customer kan rata-rata yang bahannya dari mika. Otomatis kalau mika itu kekuatannya walaupun produk itu sudah betul-betul yang lensa bagus, katanya itu lapisannya ada lapisan kerasnya dan sebagainya, tetap dia bisa gores seperti itu. Makanya lebih bagus kalau syukur-syukur kalau misalkan pas dilepas tidak dipakai, dibungkus dengan kain lapnya itu, dimasukkan ke tempatnya, itu akan lebih aman, lebih bagus. Jadi dia kalau misalkan kena dilalah keinjek atau kelungguan, dia akan tetap aman di dalam tempatnya seperti itu. Masih ada tempatnya nih. Terus cara ngelapnya kalau bisa, misalkan kita dari bepergian jauh, otomatis kan mungkin dari kita habis pakai motor, di situ kan di sini ada banyak debu-debunya. Nah, debu-debunya itu otomatis jangan langsung dilap lah. Karena ketika debu di sini nempel di sini langsung kita lap, otomatis kan gores seperti. Kalau bisa minimal ditiup lah, ditiup. Nah, tapi kalau yang lebih bagus lagi nggak bisa, kan itu ada cleanernya Mas. Ada cleanernya. Nah, cleaner itu nggak bisa disemprotkan dulu. Setelah basah dengan air kan otomatis debunya kan hilang dulu baru dilap. Seperti itu. Ngelapnya pun tidak boleh diucek-ucek seperti itu. Nggak bisa ya satu arah. Satu arah. Satu arah seperti itu. Paling tip itu ini kacamata. Terus ya sekali lagi kalau tip untuk kacamata kita, mohonlah kita periksa secara teratur. Mungkin kalau penderita minus paling tidak ya minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Pak. 6 bulan sekali ya, 6 bulan sampai 1 tahun lah. Kalau misalkan untuk yang penderita plus yang
presbiopia, namanya presbiopia untuk yang plus, untuk usia-usia yang kacamata baca itu nggih. Nah itu bisalah 2 tahun sekali. Ya, seperti itu. Terus usahakan kalau periksa mata, usahakan di klinik mata, dokter spesialis mata atau optik yang berizin. Optik yang Karena berizin. optik yang berizin, insya Allah di situ ada optometrisnya. Karena kalau kita salah-salah periksa, yaitu tadi ternyata memang ada standar ilmunya yang memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin sekali pakai pena-pena, tapi yaitu tadi jangka panjangnya nanti berdampak kalau memang tidak tepat dalam refraksinya. Seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Rasanya pengen lanjut lagi, tapi kita lihat beliau sudah ditunggu banyak kegiatan. Terima kasih Pak, kita diterima untuk mampir ngombe, mencicip sedikit ilmu ini. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak. Terima kasih sudah datang di Blitar. Pemirsa sekalian, kita alhamdulillah sudah berkomunikasi dan juga dapat banyak ilmu dari beliau yang punya Iropin Jawa Timur. Ini kita doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur Pak, dan teman-teman sekalian yang ada di Iropin ataupun Ikatan Pengusaha Optik ini dilancarkan rezekinya. Kegiatan-kegiatan ini akan terus continue karena masih banyak umat-umat kita yang Nah, ini ada satu lagi tambahan ini Mas. Mungkin kalau 2 tahun